Rafinha bertekad tampil lebih gemilang untuk Barcelona. Penyerang Barcelona, Rafinha, menegaskan bahwa ia tidak akan berpuas diri dengan performa gemilangnya di musim 2024-2025. Di bawah asuhan Hansi Flick, winger asal Brasil ini menunjukkan kebangkitan luar biasa, dengan torehan 16 gol dan 10 assist hingga saat ini. Meski baru saja mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-1 Barcelona atas Real Mallorca, Rafinha berambisi memberikan kontribusi lebih besar untuk timnya. Dalam wawancaranya, pemain 27 tahun ini mengaku berada di puncak performa terbaik dalam karirnya, tetapi tetap ingin terus berkembang demi kejayaan Barcelona. Saya sangat mencintai klub ini. Ketika saya mencium lambang Barca, itu mencerminkan perasaan saya, ungkap Rafinha, menegaskan dedikasinya. Hansi Flick berharap sang winger tetap konsisten dan kembali bersinar saat Barcelona menghadapi Real Betis pada laga tandang akhir pekan ini. Rafinha siap membawa semangat dan kontribusi terbaiknya untuk Las Azulgrana. Kylian Mbappé, bintang kesepian di Real Madrid, mantan pesepak bola Prancis, Emmanuel Petit, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi Kylian Mbappé di Real Madrid. Meski mencetak 10 gol dalam 20 pertandingan, status sebagai pemain dengan bayaran tertinggi membuat ekspektasi terhadap Mbappé membumbung tinggi. Namun, performanya dianggap belum memenuhi harapan. Kegagalan eksekusi penalti melawan Liverpool dan Athletic Bilbao menjadi sorotan, sementara gaya bermainnya yang mirip dengan Vinicius Junior membuat keduanya sulit berkolaborasi. Petit juga menyebut Mbappé tampak kesepian di lapangan dan kurang mendapat dukungan dari rekan setim, termasuk Jude Bellingham. Dia tampak seperti orang asing di Real Madrid, tanpa bantuan dari rekan-rekannya, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Tekanan itu semakin berat, ujar Petit. Tekanan media dan situasi politik di Prancis juga memperburuk kondisi mental Mbappé, yang kini menghadapi tantangan besar untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Dulu dia raja di PSG dan timnas Prancis, tapi sekarang semuanya berbeda. Dia harus menghadapi pertarungan terbesar dalam karirnya, melawan dirinya sendiri, tegas Petit. Mbappé yang dulu bersinar kini tampak berjuang, baik di dalam maupun di luar lapangan, menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekadar statistik golnya. Kaoimhin Kelleher, talenta cemerlang yang siap mencari tantangan baru. Kaoimhin Kelleher menunjukkan performa luar biasa saat menggantikan Alisson Becker yang cedera. Namun, ambisi Liverpool mendatangkan Giorgi Mamardashvili musim panas mendatang berpotensi menghambat peluangnya menjadi penjaga gawang utama. Sudah lama Kelleher mengungkapkan keinginannya untuk tampil reguler sebagai kiper utama, lepas dari bayang-bayang Alisson di Anfield. Meski mencatatkan clean sheet melawan raksasa seperti Real Madrid dan Manchester City, peluangnya di Liverpool tetap terbatas. Beberapa klub besar, termasuk Chelsea, Newcastle, West Ham, dan Celtic, dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Chelsea, misalnya, menghadapi krisis di posisi kiper setelah serangkaian kesalahan dari Robert Sanchez. Sementara itu, West Ham ingin memperbaiki lini belakang yang rapuh, dan Celtic tengah mencari pengganti jangka panjang untuk Kasper Schmeichel. Kelleher, yang dihargai 25 juta pound, bisa memanfaatkan potensi transfer ini untuk mencapai puncak karirnya. Jika bergabung dengan tim baru, ia tidak hanya berkesempatan menjadi kiper utama, tetapi juga membuktikan dirinya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik generasi ini. Tahun 2025 mungkin menjadi momen emas bagi Kelleher untuk keluar dari bayang-bayang dan bersinar sebagai bintang utama di panggung sepak bola. Arsenal siap berpisah dengan Fabio Vieira, waktunya mencari arah baru. Arsenal dikabarkan siap melepas Fabio Vieira setelah 2 tahun yang sulit di klub. Gelandang asal Portugal itu direkrut dari Porto dengan biaya 32 juta pound, namun gagal mengamankan tempat reguler di bawah asuhan Mikel Arteta, terhambat oleh serangkaian cedera dan performa yang tidak konsisten. Musim ini, Vieira dipinjamkan kembali ke Porto, di mana ia baru tampil sebagai starter dalam 4 laga liga.
Meski belakangan ini menunjukkan peningkatan dengan mencetak gol di 2 laga terakhir, Arsenal tetap berencana menjualnya musim panas mendatang. Keputusan ini juga mencakup Nuno Tavares dan Marquinhos, yang sedang dipinjamkan ke klub lain. Arsenal berharap dapat mengumpulkan dana dari penjualan pemain-pemain ini untuk memperkuat skuad. Banyak yang kecewa melihat Vieira, yang awalnya dianggap sebagai talenta muda menjanjikan, gagal berkembang di Emirates. Pada usia 25 tahun saat kembali nanti, Vieira dinilai sudah melewati tahap prospek muda dan membutuhkan awal baru untuk membuktikan dirinya. Dengan kemampuannya, Vieira berpotensi menarik minat dari klub papan tengah Premier League atau liga lain yang mencari playmaker kreatif. Namun, jelas bahwa ia belum mencapai level yang dibutuhkan untuk bersaing di tim utama Arsenal. Langkah ini memberikan peluang bagi Vieira untuk menghidupkan kembali karirnya, sementara Arsenal fokus membangun skuad yang lebih kompetitif. Mohamed Salah bersinar, Arne Slot desak Liverpool perpanjang kontrak. Mohamed Salah kembali membuktikan dirinya sebagai pemain kunci Liverpool dalam duel dramatis melawan Newcastle di pekan ke-14 Premier League 2024/2025. Meski sempat kesulitan di babak pertama karena penjagaan ketat Lewis Hall, Salah bangkit di babak kedua dengan mencetak 2 gol dan 1 assist, mengamankan hasil imbang 3-3 di St James Park. Manajer Liverpool, Arne Slot, tak ragu melayangkan pujian untuk bintang asal Mesir tersebut. Menurutnya, Salah selalu menjadi pemain yang diandalkan, terutama saat tim membutuhkan gol. "Setiap kali kami membutuhkan Mo Salah, ia mencetak gol," ujar Slot. Namun, masa depan Salah di Liverpool kini menjadi sorotan. Kontraknya akan habis pada musim panas 2025, dan hingga kini belum ada kepastian mengenai perpanjangan. Usai pertandingan, Slot secara halus mendesak manajemen Liverpool untuk mempertahankan Salah lebih lama. "Kami berharap ia terus memberikan kontribusi luar biasa ini untuk waktu yang lama." Dengan performa gemilang yang terus ditunjukkan, Salah menjadi aset tak tergantikan bagi The Reds, dan keputusan mengenai kontraknya bisa menjadi langkah krusial untuk masa depan Liverpool. Rodri dorong Manchester City amankan Nico Williams sebelum klub rival bergerak. Rodri, gelandang Manchester City, yakin klubnya harus segera bergerak untuk merekrut Nico Williams dari Athletic Bilbao sebelum Arsenal, Chelsea, dan Liverpool mendahului mereka. Pemain sayap berusia 22 tahun itu mencuri perhatian setelah tampil gemilang bersama timnas Spanyol di Euro 2024, termasuk mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-1 atas Inggris di final. Penampilannya membuat banyak klub top Eropa tertarik, termasuk Barcelona. Meski belum kembali bermain karena cedera, Rodri mengungkapkan kekagumannya pada rekan setimnya di timnas Spanyol tersebut. Ia menyebut Williams sebagai pemain yang bisa membantu Man City kembali ke jalur kemenangan. "Saya akan membawanya ke City tanpa ragu, agar dia merasakan atmosfer Manchester," ujar Rodri. Kontrak Williams dengan Bilbao masih terjangkau, tetapi gajinya sebesar 200.000 euro per minggu dianggap menjadi hambatan bagi beberapa klub. Meski begitu, nama Williams terus menjadi topik panas di bursa transfer menjelang Januari tahun 2025. Dengan 18 penampilan musim ini di La Liga dan Liga Eropa, Williams membantu Bilbao bertahan di posisi keempat klasemen sementara. Jika pindah ke Manchester City, ia tidak hanya berpeluang menambah koleksi trofi, tetapi juga memperkuat dominasi City di level domestik dan Eropa. Perang sindiran Mourinho dan Guardiola, duel sengit di luar lapangan. Jose Mourinho kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam menyampaikan sindiran tajam, kali ini ditujukan kepada Josep Guardiola. Perseteruan ini bermula setelah laga Manchester City melawan Liverpool di Anfield tanggal 1 Desember tahun 2024 di mana City kalah 2-0. Dalam pertandingan itu, Guardiola diejek oleh fans Liverpool dengan chant pemecatan. Sebagai respons, Guardiola mengangkat 6 jarinya, mengisyaratkan jumlah trofi yang diraihnya bersama City.
Aksi ini mengingatkan publik pada Mourinho yang pernah mengangkat 3 jarinya saat melatih Manchester United. Saat ditanya, Guardiola dengan santai menyebut dirinya lebih unggul dari Mourinho karena memenangkan 6 trofi dibandingkan 3 trofi Mourinho. Namun, Mourinho tak tinggal diam. Ia membalas dengan komentar pedas yang menyentil reputasi City terkait berbagai kasus hukum. "Saya memenangkan 3 trofi, tetapi saya menang dengan adil dan bersih," ujar Mourinho. Ia juga menyindir City yang menghadapi 150 tuntutan hukum, menegaskan bahwa kemenangan dengan cara curang bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Duel verbal ini menambah bumbu persaingan di dunia sepak bola, menunjukkan bahwa rivalitas antara Mourinho dan Guardiola tetap membara, baik di dalam maupun di luar lapangan. AC Milan tersungkur di Gewiss Stadium, harapan Scudetto kian sirna. AC Milan kembali menelan pil pahit setelah kalah 1-2 dari Atalanta di Gewiss Stadium, Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 dini hari WIB. Kekalahan ini semakin menjauhkan Rossoneri dari perburuan gelar Serie A. Atalanta unggul lebih dulu melalui Charles de Ketelaere di menit ke-12, sebelum Alvaro Morata menyamakan skor di menit ke-22. Namun, Ademola Lookman memastikan kemenangan tuan rumah lewat gol dramatis di menit ke-87. Hasil ini menempatkan Milan di posisi ke-7 dengan 22 poin, terpaut 12 poin dari Atalanta yang kokoh di puncak klasemen. Kekalahan ini menjadi alarm serius bagi Milan yang harus segera memperbaiki performa jika ingin kembali bersaing di papan atas Serie A.